Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Banyak masalah-masalah dalam hidup kita terjadi karena kita tidak hati-hati. Misalnya kecelakaan di jalan. Kenapa? Karena kita tidak hati-hati. Lalu juga kesalahan-kesalahan di kantor misalnya terjadi. Kenapa? Karena kita tidak hati-hati. Seorang kepleset, kenapa? Karena tidak hati-hati. Seringkali juga misalnya handphone kita tercuri, tercopet, kenapa? Karena kita tidak hati-hati gitu. Meskipun kadangkala memang situasinya sudah serba salah, tetapi banyak kali persoalan-persoalan dalam hidup kita sebetulnya karena kita tidak hati-hati. Juga misalnya dalam persoalan suami istri, dalam rumah tangga, seringkali juga persoalan sederhana karena kita tidak hati-hati dalam bicara. Karena kita pikir, lu memang dia salah kok, gimana, lu betul. Tapi bukankah kalau kita hati-hati masih jauh lebih baik? Dalam Alkitab dijelaskan tentang seorang Nasir Allah, namanya Simson, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang yang memang dipilih Tuhan, seorang yang memang karunianya dahsyat, seorang yang sebetulnya anak mujizat. Kenapa? Karena orang tuanya sebetulnya tidak bisa punya anak, tapi Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih mujizat, sehingga orang ini betul-betul orang yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia sangat tidak hati-hati dengan karunia yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia pacaran sama sembarang orang sampai akhirnya, kalau sudah lihat cerita hidup Simson, matanya dicungkil, dia buta, dan kemudian menjadi bahan tertawan orang. Bayangkan orang yang begitu kuat, orang yang begitu hebat, akhirnya begitu direndahkan hanya karena apa? Hanya karena tidak hati-hati. Orang-orang muda hati-hati dalam menentukan pasangan teman hidup. Suami istri hati-hati dalam menyelesaikan masalah. Saudara-saudara yang sedang membangun karir, hati-hati dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara yang sedang berjuang dalam pekerjaan saudara, ayo hati-hati. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta kuasa dari Tuhan. Maka kasih kuasa hikmat Tuhan akan menolong kita untuk semakin hati-hati dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas Mazmur 101, Mazmur 101 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Karena kita mau bicara hari ini tentang apa sih yang harus kita perhatikan, ya kan? Kalau kita bicara hati-hati, berarti kita kan harus perhatikan sesuatu. Kadangkala kita terlalu sembrono, saudara-saudara, sehingga akhirnya kita bingung, kok saya Kristen bertahun-tahun, tapi kok saya nggak ada kemajuan yang berarti. Kenapa? Karena kita nggak hati-hati. Kenapa saya Kristen bertahun-tahun, kok banyak masalah dalam hidup kita? Ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali bukan hanya karena setan, bukan juga karena Tuhan memang mengizinkannya, tapi seringkali terjadi apa? Karena kita tidak hati-hati. Kalau saja kita mau hati-hati, ada banyak berkat, ada banyak mujizat, ada banyak hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Nah, Mazmur pasal 101, Mazmur 101 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini akan kita pelajari bersama. Mazmur 101 ayat yang pertama sampai ke-8, demikian firman Tuhan di bawah judul Seorang Raja Bernasar, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku.
Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita sedang belajar tentang nasar seorang raja yang bernama Daud. Bagaimana dia memperhatikan, dikatakan pada ayat yang kedua, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, dalam rumahku. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud dengan jelas bicara bagaimana dia bernasar untuk hati-hati, untuk memperhatikan hal tertentu dalam hidupnya. Yang pertama kita pelajari, apa yang harus kita perhatikan, yaitu hidup kita. Dikatakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Berarti kita harus sangat memperhatikan hidup kita. Jangan sampai kita pergi ke gereja, tapi hidup kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita pergi ke gereja, tapi hidup kita nggak jadi berkat, hidup kita nggak jadi saksi, sehingga orang berkata, lu katanya dia orang Kristen, katanya dia udah pelayanan, kok hidupnya terus begitu. Sampai suami sudah akhirnya berpikir, lu katanya dia udah pergi ke gereja, katanya dia udah urapi, katanya dia udah dibaptis, katanya dia udah ngalamin jamahan Tuhan, kok hidupnya nggak berubah-berubah, orangnya tetap kasar, kepala batu, mau menang sendiri. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang gak bisa lihat kasih Kristus, orang gak bisa lihat kemuliaan Kristus. Paulus dengan tegas berkata, manusia lamaku mati, turut disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, dan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berarti jelas yang harus kita perhatikan adalah bagaimana hidup kita tidak bercela, hidup kita tidak jadi batu sandungan. Alkitab bicara orang mencari-cari kesalahan Daniel, tapi tidak dijumpai satu kesalahan pun. Kenapa? Hidupnya bersih, hidupnya benar, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yusuf itu mau diganggu sama istrinya Potifar, tapi dia perhatikan, dia hati-hati dengan hidupnya. Dia jaga hidupnya agar tidak bercela. Walaupun resikonya dia buang ke dalam penjara, tapi dari dalam penjara Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo dimanapun saudara ada, jaga hidup saudara. Orang-orang muda yang sedang pacaran, jaga hidup saudara supaya tetap bersih. Saudara-saudara yang difitnah orang, jaga hidup saudara supaya tidak jadi sama dengan dunia. Saudara-saudara yang sedang bergumul dalam pergumulan iman, saudara jaga hidup saudara supaya tidak tertarik tetap pada kesenangan dunia, tapi jalan terus di jalan Tuhan. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, hidup kita agar kita tidak bercela. Yang kedua, coba saudara lihat ayat yang kedua, bagian selanjutnya dikatakan, bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, dalam rumahku. Ayat yang keempat dikatakan, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Berarti yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Dengar baik, hati kita. Orang sekarang senang memperhatikan penampilan, tidak salah. Memang penampilan itu baik, saudara-saudara. Penampilan saudara sangat mempengaruhi hubungan saudara dengan suami saudara. Kalau setiap kali suami pulang saudara masih pakai daster yang sama terus menerus, lama-lama suami saudara cari yang lain, saudara-saudara. Dia pikir repot, ini kok istri saya tidak menjaga penampilan. Lalu nanti kalau misalnya suami mulai kritik sedikit, Mbok jaga penampilan, Mbok mama lebih rapi. Kenapa? Kamu udah punya yang lain, cari aja yang rapi. Saya memang orangnya begini, mau diapain? Mas, gak usah lihat luarnya, Tuhan itu lihat hati. Kamu juga harus lihat hati. Suami pikir hatinya kelihatan, yang kelihatan ya penampilan luar itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penampilannya harus dijaga, tapi lebih, itu yang maksud saya, ya lebih dari segalanya harus diperhatikanlah hati. Dan kalau hati kita bersih akan terpancar keluar. Kalau hati kita damai terpancar keluar. Kalau hati kita penuh semangat terpancar keluar. Itu hati dijaga. Jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada benci, jangan sampai ada keserakahan, jangan sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Apapun, hati dijaga supaya tetap beriman, bersemangat, berapi-api dan benar di hadapan Tuhan. Jadi ingat, yang pertama perlu kita jaga hidup kita, yang kedua
hati kita. Yang ketiga, apa yang harus kita jaga? Coba lihat ayat yang ketiga, dikatakan, tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Jadi yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah mata kita, agar kita tidak melihat hal-hal yang dursila. Mata kita jaga, saudara-saudara, supaya kita tidak tonton hal-hal yang cabul, supaya kita tidak lihat hal-hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Mari mata kita pakai untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Mata kita pakai untuk melihat kebutuhan orang lain. Mata kita pakai untuk melihat beban orang lain, sehingga kita akhirnya dapat mengerti pergumulan orang, dan akhirnya kita terlibat secara aktif untuk jadi berkat buat banyak orang. Dan yang keempat, yang terakhir, saya pelajari pada ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh dikatakan, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tetap tegak di depan mataku. Jadi yang keempat yang harus kita perhatikan adalah bicara kita. Adakah bicara kita membangun? Adakah bicara kita dengan iman? Adakah bicara kita berisi firman? Adakah bicara kita membawa suasana sejuk? Adakah bicara kita membawa ketenangan dan damai bagi orang lain? Ada banyak suami-suami yang gak perhatikan bicaranya, kasar sekali sama istri, kasar sekali sama anak-anak. Ada banyak istri-istri yang gak perhatikan cara bicaranya, sehingga bicara jadi batu sandungan buat banyak orang. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo hati-hati. Hati-hati dengan hidup kita, hati-hati dengan hati kita, hati-hati dengan mata kita, hati-hati dengan bicara kita. Maka jalan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sedang ini layanan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga setiap kami hidup semakin hati-hati, kami jaga hidup kami, hati kami, mata kami, cara bicara kami, sehingga senantiasa mempermuliakan Kristus. Hamba juga doa buat yang sakit, sehingga Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, mereka yang bergumul dalam pekerjaan Tuhan tolong, mereka yang bergumul untuk karirnya Tuhan tolong, mereka yang rindu untuk pemulihan dalam rumah tangga Tuhan berkati di dalam nama Yesus, sehingga hal-hal yang baik boleh terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.